Loh, tapi gini, aku juga merasa kadang-kadang ya, apalagi di dalam komunitas, di dalam kehidupanku ya, aku bergereja, menurut aku apa ya, secara secara dulu aku berpikir ya sombong banget sih, sombong banget bahwa wah, youthku lumayan banyak kayak gitu kan, Hmm. youthku lumayan banyak. Terus karena ketemu dengan teman-teman PMK, aku merasa ya sejujurnya ada tendensi untuk menggerejakan mereka tuh ada. Hmm. Loh, Ya. ini jujur-jujuran aja ya. Entah bagaimana, oh kita orang-orang yang merasa benar kan kayak gitu. Hmm. Orang-orang yang merasa benar kan kayak gitu, pengen Ya, orang lain ngikutin kita. mengikut. Dalam dalam hal ini aku juga pengen orang lain juga ngikutin pandanganku kayak Hmm. gitu-gitu. Bahkan Betul. kadang-kadang di dalam khotbah pun kan kita juga mengkhotbahkan apa yang kita suka, apa yang Ya. aku rasa oh ini orang nggak punya, orang ini harus Hmm. kayak gimana sama aku, terkagum Betul. sama aku. Ya, itu kan bagian dari natur dosa kita ya. Tapi yang menurut aku yang pada akhirnya membuat aku nggak belak-belakan tentang itu adalah ya aku sadar diri dan pengendalian diri sih bahwa ya sadar bahwa sebentar mereka di persekutuan pun mereka di PMK pun ya mereka punya bagiannya sendiri di dalam kerajaan Allah yang itu nggak bisa aku kerjakan kayak gitu. Dan itu yang Ya. membuat aku sebenarnya nggak mau pada akhirnya berhasil menahan diriku untuk nggak menggerejakan mereka, nggak membuat Hmm. mereka apa namanya nggak ngejok-ngejokin, nggak agresif sama mereka, tetapi ya akhirnya cuma berteman, membangun hubungan, lalu mungkin support satu sama lain supaya mereka di ladang pelayanan mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berbuah, juga mereka bisa memberi dampak di dalam Ya. hal-hal tersebut. Nah, Mas Jo ada mau tambahan nggak nih? Lanjut, Nggak ada lanjut, lanjut, tambahan? lanjut. Oke, kalau Hmm. nggak ada tambahan, aku mau tanya. Misalnya di dalam perbedaan itu, Hmm. apa ya? Mas Jo cenderung untuk ngobrolin perbedaan tersebut atau menghindari perbedaan tersebut? Lihat itu sih, lihat kondisi hubungan. Aku selalu melihat Hmm. kondisi hubungan. Kayak misalnya kita nih baru berani ngomong, aku tuh menahan diri di awal. Tanya Tian lah, Tian tuh ngerti kok. Tian Hmm. tuh sebenarnya yang punya masalah tuh di Tian kok, kelihatan di antara kita. Gimana Tian yang punya masalah? Ya, punya masalah dia. Akhirnya dia yang menyatukan kita. Ya, ya, Jadi ya. enggak, saya gini loh. Awal-awal Tian ngerti, aku tuh berusaha untuk menahan diri. Mulai menahan apa ya? Oh, enak ki, ojo ngomong yang komunitas ini. Aku nyebut Prabowo aja. Apa? Yo, karep, yo karepmu ora apa-apa. Ya, Prabowo ya, sisa aja. Iya, Jadi iya. jangan sampai nyebut komunitas Bahtera nih, takut nyinggung Ah, EL. Nah, kayak gitu. ah, Karena kan kadang-kadang, ya jujur lah, kita punya guyon-guyon tentang Bahtera, kayak gitu-gitu. Yang pasti kamu juga ngerti, kayak gitu. Akhirnya ya. kayak di saat awal-awal tuh kayak menahan diri, jangan sampai jangan sampai kesinggung lah EL. Kalau kita jangan bahas ini. Besok lagi Mm-mm. kalau ketemu EL, ada pertemuan, enak EL, coba bahas ini. Jadi ke awal-awal tuh kayak aku belajar menahan diri. Tapi setelah kita kenal, kita dekat, blang, 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 kayak gitu kan. Ya udah gitu aja gitu loh. Nah, menurutku Eh, itu tergantung dari hubungan sih. Aku belajar tergantung. Kalau nggak kenal, atau gini, aku mau orang ini deket nggak sama aku. Kalau PPPP aku mau aku orang ini deket. Heeh. Jadi gini, ada orang-orang tertentu tuh yang aku akan lihat, aku mau deket nggak sama orang ini. Maksudnya deket tuh bukan cuma sekedar kenal, tapi beriringan mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam hari-hari jadi sahabat, kayak gitu. Jadi teman yang deket. Kalau aku pingin orang ini deket dengan orang ini, aku akan berusaha untuk membangun hubungan, lalu akan terbuka. Tapi kalau aku tidak pengen dekat dalam arti, ini agak sulit ini untuk ke depan, untuk kita bersama-sama kayak gitu, mungkin aku akan lebih langsung meledak. Mungkin. Hmm, ya. Mungkin akan meledak tanpa tendensi apa-apa, aku langsung ngomong aja kayak gitu. Karena aku juga tidak, nothing tulus, aku tidak punya harapan, dan aku tidak punya apa-apa sama dia kayak gitu. Mungkin aku akan langsung ngomong, aku tidak setuju nih sama pandanganmu kayak gini 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 gini, gini. Walaupun Hmm, nanti berikutnya siapa tahu bisa jadi teman juga, aku yang nggak ngerti. hmm. Tapi setelah itu tidak berkomunikasi, ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Lebih ke situ sih aku. Oke, 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 oke. Nah, ini sebenarnya menarik ya karena kita ini beda
apa namanya, aku gereja, Masio dulu persekutuan, lalu juga aku apa namanya ada di cukup aktif di Bahtera, ya kan? Aku cukup aktif di Bahtera, khotbah, terus pelayanan di sana kayak gitu. Sedangkan Masio mungkin ada di dalam apa ya Mas ya? Di sisi yang berbeda secara pemahaman dan pengaplikasian firman Tuhan. Bahkan itu kan perbedaannya tajam ya. Perbedaannya tajam, ya kan. Tapi aku belajar sih bahwa ya aku bukan apa ya, gimana ya? Ya posisiku itu menurut aku menarik sih bahwa kalau aku melihat ya bersama dengan Mas Yo dan teman-teman Serawung ya aku bisa menjadi orang biasa saja di dalam Bahtera. Aku juga bisa menjadi bagian dari mereka walaupun dengan Serawung aku mungkin nggak 100% sepenuhnya sama, dengan Bahtera juga mungkin aku nggak 100% sama, tetapi itulah ya inti dari agree to disagree. Ya kan? Agree to disagree. Nah, kalau aku kadang-kadang melihat itu sih, Mas, kedewasaan seseorang sih. Ya, kedewasaan dan manajemen hati kan. Manajemen hati berproses kayak gitu. Kalau aku tahu ini orang bakal tersinggung, aku nggak bakal ngomongin itu. Betul. Ya kan? Karena aku menganggap bahwa pertemananku dengan seseorang ya lebih berharga daripada sekedar aku benar, kamu salah. Walaupun kalau kamu tanya, berarti kalau kamu tanya, ya kamu siap dengan jawabanku yang berbeda dengan kamu. Itu ya puji Tuhan kalau kayak gitu. Tapi ya memang sih, ini bagian dari pendewasaan ya, pendewasaan hati, manajemen hati yang menurut aku penting sih. Penting banget untuk kita miliki semua manajemen hati ini, supaya karena bagaimanapun juga kita akan pasti one day bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita di dalam hal apapun, ya kan? Kalau kita seni apa ya? Ini juga menurutku juga dalam kedewasaan, kedekatan itu bagiku ada seni untuk kita membangun ruang diskusi. Ya. Karena mau nggak mau, bagiku misalnya aku punya sahabat lah yang di Solo kayak gitu. Dengan mereka pun aku belajar untuk membangun ruang diskusi, melihat perbedaan yang ada gitu. Apakah perbedaan ini perbedaan yang fundamental, atau perbedaan ini perbedaan hanya tampilan luar, hanya karakter atau apapun kayak gitu. Dan kita di ruang diskusi itu kan akhirnya kita melihat apa ya, siapa yang lebih gini. Ya mau nggak mau kan nggak ada ruang abu-abu itu kan nggak ada ya. Yeah. Adanya kan kebenaran dan ketidakbenaran kayak gitu. Siapa tahu di ruang diskusi itu ada kebenaran yang muncul. Belum tentu kebenarannya di antara dua orang itu, ternyata ada kebenaran lain yang tiba-tiba muncul, yang memang benar di tengah diskusi itu, dan kita berjalan bersama-sama untuk sama-sama hidup dalam kebenaran itu. Kayak gitu. Jadi membangun ruang diskusi, jadi kedekatan itu bagiku bukan cuma sekedar, ya aku belajar lah lihat di antara kita kayak gitu. Kedekatan kita kan nggak cuma sekedar, ya wes main bareng atau sekedar gitu, tapi mencoba tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan muncul yang mungkin itu agak sensitif yang kita munculin untuk kita sama-sama ngerti pemikiran-pemikiran kita masing-masing. Nah di situ. Oke, ya. Nah, kalau perbedaan itu kan tadi ada yang sifatnya aksesoris dan ada yang sifatnya esensi. Perbedaan sekalipun kita berbeda secara esensi pun kita juga nggak langsung bermusuhan, Mas. Iya, harusnya enggak kan? Harusnya enggak kan? Enggak. Walaupun kita berani bilang kamu salah, aku benar. Itu kan perbedaan esensi lebih kayak gitu. Nah, perbedaan yang esensi ini apa aja, Mas? Misalnya hal-hal apa aja nih? Hal-hal apa aja yang bisa kita bilang? Ini kita bicara soal ini dalam ranah apa? Di dalam ranah kekristenan, ranah teologis. Perbedaan yang esensi itu apa? Atau ya kalau bagiku ya masalah ini sih, masalah Allah Tritunggal itu tidak bisa ditawar. Allah Tritunggal dan kristologi yang benar, dan akhirnya nanti ngomong tentang soteriologi yang benar juga. Nah, tiga hal ini sih, Allah Tritunggalan Allah, kristologi tentang Kristus, dan soteriologi. Bagi ini suatu yang fundamental. Yang lain-lain itu menurutku ranah apa ya? Ranah teologi yang debatable yang bisa kita perdebatkan, tapi harusnya tidak memicu pertengkaran sih harusnya. Walaupun pada realitanya
agak sulit ya. Walaupun yang ngomong fundamental, gini aja. Seringkali perdebatan kita kan bukan perdebatan fundamental ya. Perdebatan kita kan perdebatan aksesoris kayak gitu. Yang paling sering jadi berantem kan aksesoris kayak gitu. Aku sih tiga hal itu nggak bisa tak tawar. Walaupun ketika orang itu berbeda, ya wes aku tidak berusaha untuk gini. Ketika berbeda, aku tidak berusaha untuk membenci dia gitu aja. Berusaha untuk tidak membenci gitu aja. Walaupun rada anyel ya, misalnya anyel kayak gitu, tapi berusaha untuk tidak membenci aja, berjuang kayak gitu. Ya penting sih bagi kita untuk itu berusaha untuk tidak membenci sih. Berusaha untuk tidak membenci. Ya tapi itu ya menarik tapi nggak buat kita sekarang mungkin udah jauh lebih mudah ya ngomongin soal hal ini. Buat kita mungkin udah lebih mudah, tapi mungkin banyak orang di luar sana yang mungkin menganggap bahwa kebenarannya adalah yang paling benar dan orang lain salah, dan dia mungkin masih butuh pengakuan, ya akhirnya nanti jadi berantem, akhirnya jadi bermusuhan, akhirnya tidak bisa bersatu di dalam kerajaan Allah kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Yu sendiri, apakah ada sih hal-hal tips-tips untuk mengatasi saja nih mengatasi kecurigaan, mengatasi pertemanan yang mungkin memiliki perbedaan kayak gitu-gitu? Menurut Mas Yu, tipsnya apa? Ada tipsnya nggak? Ya, tipsnya pasti yang pertama, yang fundamental juga harus berhadapan dengan Injil ya. Mau nggak mau ya kayak gitu. Berhadapan dengan Injil kayak gitu. Tapi yang berikutnya adalah menurutku, aku pernah dengar satu pendeta, kalau di dalam teologi kan perdebatan yang klasik itu kan antara misalnya Calvinis dengan Armenian kayak gitu. Itu kan perdebatan klasik. Followersku agak sing ramudeng we. Oh, ya nanti di searching ya Google. Saya perdebatan klasik teologi ya, walaupun perdebatannya banyak, tetapi yang salah satu yang cukup banyak dibicarakan kan tentang Calvinis sama Armenian kayak gitu. Cukup hot kayak gitu. Nah, itu nanti pernah ada satu pendeta ngomong kayak gini, kamu mau boleh sih menyalahkan Armenian, tapi pertanyaannya kamu sudah baca nggak semua literatur tentang Armenian? Kamu sudah baca nggak tulisan-tulisan aslinya Armenian, orang-orang Armenian? Tulisan-tulisannya aslinya Jacobus Armenian. Kamu sudah baca nggak semua perspektif dari mereka, perspektif mula tentang mereka? Nah, dari situ aku belajar bahwa ketika kita tuh mau tidak setuju, jangan-jangan ketidaksetujuan kita tuh cuma asumsi. Nah, tipsku adalah coba mendekati gitu loh. Ketika kita dekat, kita tuh bisa ngelihat lebih jelas. Salah satu bisa lebih jelas. Yang kedua, karena dari kedekatan itu tuh sebenarnya menghilangkan banyak asumsi. Karena kita ngerti dengan jelas, oh ternyata pemikirannya kayak gini. Ya kayak aku sama kamu lah, oh ternyata kayak gini. Ternyata misalnya aku dulu ngertinya, wah misalnya kayak masalah kita lah kaos lah nih, Messenger sama KNP. Wah, sisan. Jualan kaos nih, sama-sama jualan kaos kayak gitu. Aku pertama kali, ya agak susah, ini kan ngomong masalah bisnis, apalagi awalnya kita beda-beda dengan segala sesuatunya kayak gitu. Akhirnya yang membuat aku belajar adalah waktu kita di UF sama-sama bareng-bareng ketemu kan. Terus ngobrol sama ya yang ada di situ kayak gitu, ngobrol yang ada siapa lupa aku, yang badannya gotot tuh siapa? Aku ya lali. Wis. Yang di KNP kok. Oh, Kak Adi. Oh, Kak Adi, ngobrol sama Kak Adi. Akhirnya di situ aku bisa memahami struggle-nya juga, sama-sama struggle dalam penjualan kayak gitu. Oh, sama. Itu kayak ada satu kesepakatan atau apa ya, kebersamaan kita nih sedang struggle dalam penjualan kayak gitu-gitu. Terus mulai satu ketika gara-gara pas Radit ada di mana? Yang ada di Hartono tuh loh. Radit ada Hartono, WRN kan, waktu itu ngumpul sama di Starbucks itu sama kaduk sebelahan, karena aku pikirku dulu KNP itu punyanya Kak Budi, aku pikirnya kayak gitu. Lah aku sebelahan sama Kak Budi, aku pertama awkward banget nih, ngomong apa iki ya Bu. Akhirnya di situ tuh aku ngobrol apa coba? Ngobrol kait sama Kak Budi. Ngobrol kait. Ternyata kita punya
kita ada masalah yang sama dengan kain kayak gitu. Akhirnya aku mencoba ngeliat. Nah, akhirnya beberapa waktu aku bertanya sama kamu, KNP itu piye posisinya gini-gini. Oh, ternyata punya gereja dan itu ada apa aliran dananya tuh gini-gini. Nah, aku menemukan satu sama kita tuh. Kita tuh punya tujuan yang sama dengan keadaan yang berbeda. Nah, itu yang membuat aku mulai memahami. Yaudah, akhirnya aku kan punya prinsip bahwa tubuh Kristus itu nggak cuma gereja, tapi kaos rohani juga itu kan tubuh Kristus gitu. Betul. Penting itu, penting. Kaos rohani itu tubuh Kristus. Akhirnya dari situ, apa ya, belajar mendekat untuk bisa mengurangi rasa perbedaan yang terlalu mencolok kayak gitu. Paling nggak perbedaan tetap ada, tapi paling nggak kita sedikitkan gitu loh, kita perkecil, kita tipiskan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang akhirnya, oke kayak gitu. Ya, karena kalau kita berjauhan, seringkali yang mudah terlihat itu ya perbedaannya. Iya. Ya kan? Kalau kita hanya melihat lewat medsos, ya mungkin ya kita hanya akan melihat perbedaan itu. Tetapi begitu kita berusaha untuk kenalan, berusaha untuk dekat, ternyata banyak kesamaan-kesamaan yang indah, yang menurut aku penting dan apa ya, jauh lebih indah daripada sekedar mempertahankan kebenaran yang nggak perlu dipertahankan kayak gitu kan. Ya, banyak banget kesamaan-kesamaan yang menurut aku indah yang perlu kita untuk gali sama-sama. Kesamaan-kesamaan tersebutlah yang pada akhirnya bisa menyatukan kita sama-sama. Maka dari itu buat teman-teman mungkin ya janganlah membangun sebuah hubungan ya dengan asumsi, tetapi cobalah untuk ketika mau bangun hubungan ini pikirannya dikosongin dulu, sekalipun kita mungkin udah tahu sesuatu tentang dia, tetapi berusaha untuk ngobrol sih, berusaha untuk diskusi. Menurut aku salah satu hal yang penting dan cukup jarang, ya mungkin bagi beberapa orang jarang ya, yaitu untuk ngobrol secara kepala dingin di meja tanpa ada emosi di dalamnya kayak gitu. Tetapi ketika kita bisa melakukan itu, ya di situ kita akan bisa nyatu, di situ kita akan bisa menemukan kesamaan, menemukan perbedaan, tetapi kedua hal tersebut tidak membuat kita terpisah, kita tetap bisa berteman, kita bisa berkolaborasi, kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan melalui perbedaan dan persamaan tersebut. Kayak gitu sih. Nah, berarti perbedaan itu kan nggak harus memecahkan, dan memang harusnya tidak memecahkan. Yang memecahkan itu kan keputusan kita untuk nggak mau sama dia. Tetapi kan pada dasarnya perbedaan itu ya sudah ada. Perbedaan itu sudah ada dari sejak dulu pun, pria dan wanita berbeda mau apa ya kan. Tapi kan semuanya ada untuk bersatu, ada untuk sebuah tujuan yang lebih penting. Nah, menurut Mas Yu sendiri, apakah ada jembatan yang pada akhirnya bisa mempersatukan kita semua? Dalam realita menurutku gini, El. Dalam realitanya memang ada keputusan-keputusan yang harus berpisah. Maksudnya gini, ya tadi kalau udah menyangkut sesuatu yang fundamental, itu nggak bisa disamakan, walaupun bukan berarti kita membenci atau membenci atau akhirnya masalah yang gimana kayak gitu. Walaupun kita akhirnya tidak bersama, memang realitanya harus ada langkah seperti itu. Karena ya itu istilahnya jangan sampai ada ragi yang masuk ke dalam adonan. Itu juga harus ada hal yang seperti itu. Cuma bagiku jembatan untuk perbedaan-perbedaan yang bukan fundamental itu yang seringkali sebenarnya yang terjadi di sekitar kita. Gini loh, yang terjadi dalam kekristenan ada dua hal. Yang pertama memang fundamental, tapi yang kedua adalah gini, orang yang dewasa seringkali lupa kalau dia tuh pernah anak kecil. Jadi orang dewasa tuh soal gitu seringkali nyalahin anak kecil, tapi dia lupa bahwa anak kecil ini juga harus bertumbuh gitu loh.
Kebanyakan tuh pertengkaran adalah gini. Yang anak kecil juga seringkali sok-sokan jadi merasa ngerti segala sesuatunya. Nah, itu. Ada dua hal itu. Nah, kalau yang pertama tadi jelas, mau nggak mau itu memang harus pisah dalam arti, ya udah, kita tidak bisa bersama. Tapi yang kedua ini yang antara orang dewasa. Karena aku selalu menggambarkan kekristenan itu journey ya, progres. Antara dari pertumbuhan kayak gitu. Kita yang udah dewasa harus nahan diri, harus belajar rendah hati untuk menolong anak yang kecil. Tapi anak yang kecil juga harus sadar bahwa ada kekurangan yang banyak terhadap dirinya dan harus hatinya tuh harus ya rendah hati untuk belajar sama orang yang lebih dewasa. Jadi mau nggak mau itu adalah perjumpaan sih Al. Mau nggak mau perjumpaan untuk saling tolong menolong kayak gitu. Ya.